Oke, sekarang kita lanjutkan. Tetapi sebelum membahas materi lebih lanjut, saya akan mengulang menekankan beberapa poin penting terkait dengan contoh soal ini. Oke, dari contoh soal ini diketahui GGL-nya 18 volt, hambatan dalamnya 0 ohm, kemudian ini hambatan ini besarnya 4 ohm, ini 6 ohm, dan ini 3 ohm. Dari soal ini ada beberapa kemungkinan pertanyaan. Bisa saja yang pertama adalah menentukan arus listrik yang mengalir melewati hambatan 4 ohm, atau beda potensial antara titik AC, atau kuat arus listrik yang melewati hambatan 6 ohm atau 3 ohm, atau beda potensial antara titik C dan titik B, misalnya begitu. Oke, katakan saja kita mau menentukan kuat arus I ya, yang melewati hambatan 4 ohm. Kalau Anda lihat, ini kuat arus ini melewati hambatan 4 ohm, nanti di sini dibagi. Katakan saja ini I1 dan ini I2. Nah, oke. Untuk menentukan kuat arus I, langkah pertama yang Anda lakukan adalah menghitung hambatan total. Hambatan total antara titik A dengan titik B. Oke, kalau lihat gambar ini, langkah pertama yang dibuat adalah memparalelkan hambatan 6 ohm dan 3 ohm. Itu harus diparalelkan. Ya, maka Anda bisa gunakan rumus 1/RP, ya toh? 1/RP sama dengan 1/6 tambah 1/3. Ya. Oke. And the rest are mathematics. Seterusnya adalah ya kelihayan matematis Anda. Ini kalau Anda samakan penyebut atau dengan cara yang lain-lain, Anda akan mendapatkan bahwa hambatannya adalah RP-nya adalah 2 ohm. 2 ohm. Nah, maka ini hasilnya adalah ini, 2 ohm. Kalau Anda lihat selanjutnya, hambatan 4 ohm dengan 2 ohm ini tersusun secara tersusun secara seri, maka tinggal di total 4 tambah 2 jadi 6. Nah, jadi titik A dengan titik B ini Anda sudah menentukan hambatan pengganti yang besarnya adalah 6 ohm. Oke, ini sudah sederhana saja, diketahui GGL-nya 18 volt dan hambatan penggantinya 6 ohm. Maka I totalnya, I yang lewat, I yang mengalir melalui sini, yang tidak lain adalah ini, itu sama dengan 18 bagi 6. Yang tidak lain sama dengan 3 ampere. Oke. Jadi I yang lewat ini adalah 3 ampere. Nah, sampai di sini 3 ampere ini dibagi menjadi I1 dan I2. Nah, Anda harus bisa membuktikan bahwa di sini sudah ada jawabannya. I1-nya itu sama dengan 1 ampere dan I2-nya sama dengan 2 ampere. Jadi bisa Anda lihat, kalau hambatannya besar, itu I yang mengalir kecil. Kalau hambatannya kecil, I yang mengalir besar. Nah, ini bisa dihitung dengan Anda menggunakan rumus ya. I itu kalau kita lihat, tidak lain I ini sama dengan I1 tambah I2. Ya. I sama dengan I1 tambah I2. Dan V antara kedua ujung ini itu sama. Jadi, karena paralel ya, maka 3 dikali I2
sama dengan 6 kali I1. 3 kali 2 sama 6 kali 1. Maka I2-nya itu sama dengan 3 I1. Nah, terus I tadi kan kita sudah dapat sama dengan, ini bukan 3 tapi 2 ya. 6 bagi 3. 2 I1. Oke. Tadi kita sudah mendapatkan nilai I ini sama dengan 3 ampere. Maka 3 ya. 3 sama dengan I1 ya toh. I1 plus I2. Padahal I2-nya adalah 2 I1. Maka I1 tambah 2 I1 sama dengan 3 I1. Nah, berarti I1-nya sama dengan 3 bagi 3. 1 ampere. Kalau I1-nya 1 ampere, 3 sama dengan 3 sama dengan 1 plus I2. Ya. Berarti I2-nya itu sama dengan 3 kurang 1. Berarti 2 ampere. Oke. Coba kita lihat di sini. 3 ampere. Kemudian ini 1 ampere, ini 2 ampere. Sesuai ya. Jadi I1-nya sama dengan 1 ampere. Dan I2-nya sama dengan 2 ampere. Anda bisa mengecek ulang. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Itu berkaitan dengan kuat arus. Saya harap bisa Anda paham ya. Jadi hitung dulu hambatan pengganti. Sesudah itu hitung dulu nilai I ini. Kemudian karena I ini lalu terbagi, Anda bisa hitung I1 dan I2 dengan langkah-langkah seperti ini. Tapi harus bisa dikonfirmasi bahwa I1 plus I2 itu sama dengan I. Ya, seperti hasil kita ini. Oke, bagaimana dengan beda potensial? Nah, untuk di titik A dengan C, beda potensialnya hanya tinggal Anda masukkan I dikali R ini. Ya, A dengan C, R-nya kan 4 ohm. I yang mengalir adalah 3 ampere. Maka beda potensial berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. 3 kali 4, hasilnya 12 volt. Sedangkan antara titik C dengan B, ini Anda harus hati-hati. Titik C dengan B ini Anda harus hati-hati. Ya. Hambatan penggantinya antara titik C dengan B itu hambatan penggantinya itu 2 ohm. Sedangkan arus yang mengalir, kalau ini sudah hambatan pengganti kita sudah hitung. Ya. Kalau hambatan pengganti ini kita sudah hitung, ini kan 2 ohm ya. Sedangkan kalau sudah hambatan penggantinya sudah 2 ohm, ini kita lihat dari ACB ini menjadi seri. Berarti kuat arus yang mengalir juga 3 ampere. Maka tinggal 3 ampere dikali 2. 2 ini adalah hambatan penggantinya. Maka 3 kali 2, 6. Berarti ini 12 volt. Ini 6 volt. Karena disusun secara seri, maka total V antara ujung A dengan B adalah penjumlahan, yaitu 12 tambah 6, yang tidak lain adalah 18 volt. Oke. Nah,
Yang menarik adalah bagaimana dengan V di titik V di hambatan 6 ohm. Ya, V di hambatan 6 ohm ini. Dan V di hambatan 3 ohm ini. Gampang. Anda tinggal menggunakan hukum kolom V sama I kali R, tegangan jepitnya. V sama I kali R. Nah, I-nya yang melewati 6 ohm, itu nilainya adalah 1 ampere. Maka tegangan antara titik C dengan B, yang ini, ujung-ujung ini tidak lain adalah 6 dikali 1. 6 volt. Nah, ini tidak perlu hitung lagi, pasti 6 volt. Karena keduanya paralel. Kalau Anda mau konfirmasi, 3 dikali 2. I2 kan 2. Ya. 3 kali 2. Yang tidak lain adalah 6 volt. Jadi kalau Anda cocokkan, ini 6 volt, ini 6 volt, ini 12 volt. Di total hasilnya tidak lain adalah sama dengan 18 volt. Oke, saya berharap Anda memahami ini, ya. Oke, untuk seterusnya kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama dengan hukum Kirchhoff kedua. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana menggunakan hukum Kirchhoff untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan loop. Sekian.